sahabat Indonesia dan pemirsa TVRI Jawa Timur. Jumpa lagi bersama saya Silka Suarizona dalam program acara Wanita-Wanita, hadir memberi inspirasi wanita Indonesia. Nah, di episode kali ini saya akan mengajak pemirsa untuk mengenal sosok inspiratif yang mengabdikan dirinya dalam bidang fashion. Biasanya kita merasa tidak menguasai suatu hal atau tidak menyukai atau mungkin merasa tidak memiliki latar belakang di bidang tertentu. Namun berbeda dengan sosok inspiratif satu ini, merasa bidang fashion ini sulit baginya dan tertantang dengan kegigihannya akhirnya sukses berbisnis dan melestarikan bidang fashion. Nah, seperti apa kisah sosok wanita inspiratif asal ibu kota Jakarta ini dalam melestarikan bidang fashion sebagai ikon ibu kota Jakarta? Ikuti dalam Wanita-Wanita, hadir memberi inspirasi wanita Indonesia. Masih di Wanita-Wanita, hadir memberi inspirasi wanita Indonesia. Nah, tadi saya sudah menjelaskan nih kalau ada sosok inspiratif yang akan berbagi cerita kisahnya bagaimana sih memulai bisnis kemudian mengembangkan di bidang fashion. Nah, sudah bersama Silka di sini, Mbak Ria. Ya. Nah, ini business woman yang luar biasa di bidang fashion, pemirsa. Dan kita pengen tahu banyak nih, Mbak Ria, bagaimana Mbak Ria memulai awalnya dulu bisnis yang sekarang dengan produk-produknya yang luar biasa banget. Keren dan juga banyak diminati oleh para pemirsa juga ya. Mbak Ria, kalau boleh tahu, sekarang aktivitasnya apa sih selain sibuk berbisnis ini juga? Selain sibuk bisnis, ngurus anak sih Mbak paling. Ngurus anak, jadi antar jemput sekolah ya kan, tetap. Ibu rumah tangga, sembari ini ya business woman. Iya benar, karena kan juga sebenarnya gudang dan kantornya juga di rumah kan, gitu. Jadi sembari liatin, sembari kita kerja. Gitu. Aduh, seru banget ya. Dan Mbak Ria awalnya memulai ini, kenapa kemudian memilih bidang fashion gitu? Kalau ditanya kenapa milih bidang fashion, sebenarnya karena memang jurusan kuliah aku kan memang desain, fashion design gitu. Dari situ, terus terinspirasinya dari pas mau lebaran tuh anak pertama ya kan, kayaknya lucu nih kalau kapelan nih lebaran gitu. Cari-cari di Instagram, kok susah banget gitu dapat cari-cari kaftan yang simple terus banyak motifnya tuh susah gitu. Waktu itu tuh zaman 2015 itu rata-rata kalau koko tuh banyak tuh yang kapelan tapi bordir gitu. Cuma kan kayak terlalu tua ya buat anak-anak menurut saya waktu itu. Jadi kayak gimana nggak kalau gue aja yang buat lah gitu. Awalnya sih dari situ sih, akhirnya ya udahlah tercetus lah. Dan juga karena ada basic ini ya, fashion design juga ya, yang akhirnya desain-desainnya juga keren-keren dan kekinian gitu, anak muda banget. Dan ngomongin bisnis ini kemudian berkembang apa aja, Mbak Ria? Jadi dari awal kepompong kupu-kupu, terus akhirnya 1 tahun pertama nih alhamdulillah meledak. Karena memang pas 2015 itu yang jual koko couple dan polosan bahan linen itu alhamdulillah baru saya nih ya. Terus nah teman saya nih nawarin untuk usaha sendal, mau nggak nih usaha sendal gitu. Jadi dia yang modalin nih semuanya. Lo yang ini deh, apa tuh namanya, kayak lo yang buat brandnya, lo yang buat modelnya kayak apa gitu. Gue cuma modalkan, ya udahlah akhirnya gue terima aja. Itu mulai temali tuh dari situ. Tapi dulu awalnya dijual secara online ya pemasarannya? Sampai hari ini masih online. Sampai hari ini masih online. Tapi wow, udah meledak banget. Banyak. Kalau dilihat di media sosialnya nih pemirsa, ini followersnya sudah banyak. Bahkan juga yang kasih testimoni bahwa produknya memang lucu-lucu, keren, luar biasa. Dan tadi memulai karena memang ada basic fashion design, kemudian dikembangkan. Nah, ini pasti kan dalam perjalanannya ada naik turunnya, kendala-kendala. Nah, ini bisa diceritain dong Mbak, sebagai inspirasi juga ya buat pemirsa. Bahwa bisnis itu mungkin gak mudah, tapi seorang perempuan juga bisa gitu.
Nggak mudah banget sih. Nggak mudah banget. Menurut saya kalau bisnis itu, kalau mau menjalankan bisnis memang harus terjun 100% ke dalamnya. Kalau misalkan kita punya pekerjaan lain nih, terus kayak bisnisnya, banyak kan orang nih kayak datang ke saya nih teman-teman gitu nanya gimana sih caranya gitu. Saya selalu bilang kayak gini, kalau misalkan lo masih punya kerjaan lain nih, terus lo menjalankan bisnis lo cuma 20%, hasilnya bakal 20%. Gitu. Jadi kalau misalkan lo memang mau total di bisnis lo ini, lo terjun langsung. Sebadan-badan deh tuh, lo cemplungin badan lo gitu. Dan harus konsisten sih. Kalau nggak laku, jangan nyerah. Kalau apa lagi ya, kalau produknya gagal ya jangan nyerah deh, pokoknya jangan nyerah, konsisten sama kerja keras. Itu ya Berdoa kuncinya. juga ya. Tetap harus Berdoa, doa. tetap konsisten, kerja keras itu kuncinya ya. Benar. Jadi dulu Mbak Ria memulainya betul-betul hanya fokus di bisnis ini ya. Iya benar, benar. Sembari sebagai ibu rumah tangga, kemudian benar, menciptakan benar. yang untuk anak-anak. Bener, dulu malah belum ada admin ya. Kalau sekarang kan udah banyak yang bantunya, ada adik-adik. Dulu malah semuanya saya yang ngedesain, yang cari bahan, yang admin, yang packing, semua tuh saya dari awal gitu. Nah, mungkin itu ya Mbak Ria yang mungkin banyak tidak dipahami orang kalau ngelihat, aduh kok kayaknya gampang ya, kok kayaknya enak ya tinggal jualan, padahal harus desain sendiri. Bener banget. Semuanya ngurus sendiri, Bener, admin bahkan mungkin bener. packing dan lain sebagainya ya. Bener. Tapi dalam prosesnya dari 2015 ya. Dari 2015. Kemudian sampai sekarang ini karyawan udah berapa nih Mbak Ria? Kalau karyawan inti, karena saya orangnya sulit percaya ya, jadi saya selalu hire kayak keluarga terdekat, kayak adik-adik nih, terus sahabat saya juga. Cuma kalau misalkan kayak karyawan untuk tukang-tukangnya gitu, nggak tahu deh berapa tuh, kayaknya teman saya tuh yang tahu tuh, yang lebih tahu. Udah banyak sekali ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ngomongin soal brand dari Kepompong Kupu-Kupu sendiri, dari tadi desainnya kan memang dibuat sedemikian rupa supaya kekinian, mengikuti perkembangan zaman. Tapi kemudian gimana nih Mbak? Ada mungkin apa ya, ciri khas khusus sendiri atau gimana dari produk fashion baju dari Mbak Ria ini? Ada. Kalau saya nih, saya ngedesain, kalau saya bisa bilang sih saya sebenarnya nggak terlalu ikut tren kekinian ya. Karena saya suka bohemian banget dari dulu nih. Dari pas zaman kuliah, jadi desain-desain saya tuh pokoknya pasti ada sentuhan etnik bohemiannya gitu. Dari kaftan, dari sendal, dari Ria Atelier, dari Baxi, kayak begitu gitu. Oke, tapi memang itu sih jadi pembedanya ya, ciri khas orang jadi oh ada etniknya keren, lucu, beda lah gitu dibanding Lebih unik kali ya, unik ya. Unik, betul. Tapi kemudian ini berarti sampai sekarang masih desain sendiri? Masih. Maria? Masih. Masih desain sendiri. Kemudian di ini ya, awal mula kemudian gimana sih Mbak jungkir baliknya awal? Mungkin kan pasti merasakan pembeli yang masih naik turun dan lain sebagainya. Ini gimana, bisa diceritain Mbak Arya? Iya, kalau awal mula itu sebenarnya malah masalahnya bukan dari pembelinya nih. Karena kan dulu kan Kepompong itu kan namanya Mush. Oke. Dulu kita sempat partneran nih Mbak. Partneran sama temen gitu, bertiga. Mungkin karena saya orangnya terlalu ambisius kali ya. Terlalu ambisius dan gerak cepet. Maksudnya kayak semua tuh nggak dipikirin dulu gitu loh. Dan nggak terkoordinasi dengan baik gitu loh. Oke. Saya nggak bisa kayak gitu kerjanya gitu. Kerjanya benar-benar harus taktis. Kalau misalkan bisa segera mungkin nih, ayo kita lakukan gitu. Nah, tapi kayaknya kurang cocok nih sama partner saya. Oke. Partner saya sukanya tuh kayak yang, tar dulu ya Ri, dari A nih kita harus ke B dulu nih. Kita nggak boleh langsung ke E gitu loh. Padahal kita punya kesempatan di E nih. Tapi jangan dulu deh, kita B, C, D dulu nih kita lewatin. Nah, saya nggak bisa kayak gitu tuh. Akhirnya crash di situ. Mereka pergi, di situ tuh saya mulai goyang kayak yang bisa nggak ya gue menjalankan ini sendirian gitu. Sementara 1 tahun pertama ini gue jalan bertiga nih gitu. Awalnya tuh dari situ. Wah, galau banget. Karena kan ibu rumah tangga juga kan, terus usaha juga nih. Cuma ya udahlah bismillah ya, pasti ada jalan nih gitu. Ya udah, walaupun kerjanya lebih berat ya. Tapi alhamdulillah sih sampai sekarang. Karena memang punya ciri khas sendiri dan memang sepertinya para pemirsa atau juga konsumennya karena ada sentuhan etniknya itu, jadi seleranya suka, apalagi selalu berkembang begitu ya inovasi-inovasinya. Tapi apakah ke depan ada inovasi-inovasi yang mungkin dikembangkan nih dari yang awal kemudian sampai sekarang, dari model mungkin dan lain sebagainya? Ada sih, setiap tahunnya pasti ada model baru. Walaupun kita tidak menghilangkan model-model yang lama ya, karena rata-rata customer kita tuh suka model yang simple nih, tapi motifnya tuh unik-unik gitu loh. Jadi paling kita
Kalau saya sendiri tuh pribadi tuh benar-benar harus cari yang harus jeli ya, lihat motif-motif bagus tuh harus jeli gitu loh mata lo Mbak. Oke. Kalau misalkan untuk inovasi paling di situ. Baju tadi inovasi terus ada, tapi ada kekhasan khusus mungkin bahan bakunya lain sebagainya. Didapatkannya dari Indonesia aja atau mungkin melibatkan UMKM atau gimana nih Mbak Ria? Enggak sih, saya sejujurnya sampai saat ini masih belum tahu celah untuk masuk UMKM nih. Oke. Masih belum tahu gimana caranya untuk masuk UMKM. Atau mungkin saya aja kayak yang belum aktif kali ya, karena terlalu sibuk ngurusin anak. Tapi kalau bahan sendiri masih di Indonesia sih Mbak, walaupun mungkin kayak bahan-bahan Indonesia juga kan banyak yang import juga dari Cina kah, dari India kah, kayak gitu-gitu sih. Saya bahan campuran, saya pakai bahan sari India, saya bahan pakai ada yang bahan-bahan apa tuh ya? Kayak tenun, kayak gitu-gitu saya campur semuanya sih Mbak. Oke, tapi Gitu. memang sentuhan desainnya itu yang paling penting ya. Oke. Nah pemirsa, kalau tadi Mbak Ria menceritakan bagaimana memulai bisnis di bidang fashion, khususnya baju ya, kemudian merambah ke sepatu sandal yang lucu-lucu ini, yang sangat unik, temali sandal. Iya, Nah betul. Mbak Ria bisa diceritakan dong, kemudian dari baju merambah ke sandal, ini saat itu prosesnya gimana dan keunikannya ini seperti apa dari Dari temali. temali? Kalau temali itu sebenarnya awalnya ditawarin sama teman nih, ditawarin usaha. Karena kan dia kebetulan orang Bandung dan dia punya produksi sepatu waktu itu, punya Oke. bengkel sepatu. Dia lihat kepompong nih 1 tahun berjalan udah alhamdulillah waktu itu memang meledak kan. Terus dia menawarkan kayak yang gimana kalau misalkan gue yang produksiin sendal anaknya dong gitu. Untuk kaftan lo nih yang lucu-lucu nih, untuk kokonya nih gitu. Menurut gue ya tawaran menarik dong, gue nggak mengeluarkan modal apa-apa ya kan, cuma mengeluarkan ide aja nih. Akhirnya waktu itu ya terima aja. Terus mulailah awalnya tuh sebenarnya sendal-sendal klasik gitu loh Mbak, kayak sendal Bruno tuh kalau Mbak bisa lihat yang sebelah Oke. situ. Yang seperti ini ya. Iya betul, awalnya tuh model tuh seperti ini gitu, sendal-sendal klasik kayak gini kan cocok kan buat kayak anak-anak kecil pakai koko gitu, terus yang kayak kaftan-kaftan lucu pakai sendal-sendal kayak gini. Lama-lama akhirnya ke bohemian sandal kayak begini nih. Mulainya dari ini karena kan saya suka banget kan desain-desain bohemian. Terus cari-cari di Instagram gitu, di internet cari kayak gini tuh susah banget nih. Ada dulu di luar kan, pakai Etsy gitu kan. Udah ongkosnya mahal, Betul. ya kan? Sepatunya juga mahal. Aduh, males banget. Saya pikir kayak yang ya udahlah, mending gue aja yang buat nih, gue jual aja di sini gitu. Oke. Awalnya sih dari situ sih Mbak sebenarnya. Dan temannya juga mengakomodir ya, walaupun dengan mungkin ini bisa dibilang susah nggak sih Mbak Ria untuk membuat yang memadukan unsur etnik kayak begini? Pembuatannya sih kalau tukang sih teriak semua ya. Oh, oke. Jadi memang ada kesulitan tersendiri ya? Iya, dibandingkan sendal biasa kayak begini nih gitu. Soalnya kalau ini kan dia bahannya lain. Terus penempatan warnanya juga kan harus saya atur Betul, sendiri kayak gitu. betul. Nah, ini tuh yang bikin dia kayak aduh ini ribet banget nih Mbak gitu. Cuma saya harus paksain, harus bisa. Gua nggak tahu gua bisa. Karena fashion designernya harus seperti ini gitu ya? Iya, desain kan kayak gitu. Oke, tapi memang beda sentuhan orang biasanya berbeda taste-nya dan Betul, memang betul. taste dari Mbak Ria sendiri bisa diakui pecintanya banyak, penggemarnya Aduh, banyak dan amin, memang amin, unik amin. sekali begitu. Dan dimulai berarti tahun berapa saat itu Mbak Ria? Temali itu mulainya 2016, 1 tahun setelah Kepompong. 1 tahun setelah kepompong. Kemudian berarti ini sudah berjalan sekitar Berapa 6 tuh ya? tahun ya dari Iya, 2016. alhamdulillah. Alhamdulillah dan juga semakin beragam inovasi-inovasi berkembang dari yang awalnya seperti ini Iya. kemudian jadi etnik. Apakah ada inovasi lagi nih yang kepikiran nanti? Ada sebenarnya tapi nggak di sini lagi harusnya nanti deh saya ambil. Ada tuh sebenarnya. Jadi ada bulu-bulu gitu baru dapat sampelnya nih lagi diproduksi sama tukang kayak gitu. Tapi Mbak Ria kalau dilihat-lihat memang kebanyakan ini dari baju, kemudian sandal, ini couple dan rata-rata kayak ibu Ibu anak. Betul. anak. Nah, ini fokusnya ke situ kenapa sih sebetulnya? Karena sayanya aja centil, pengen aja gitu kapelan. Awalnya sih gitu sebenarnya ya. Terinspirasi dari diri sendiri ya. Bingung nih, terinspirasi dari diri sendiri kali ya bener ya. Awal punya anak sebenarnya kan cowok nih kan. Terus kayak pengen aja nih kembaran nih sama Raka nih apa yang bisa dikembarin nih ya gitu. Oh sendal lucu nih gitu. Soalnya kan kalau kayak gini kan ini bisa unisex kan. Bisa betul, cewek bisa cowok juga betul. gitu. Ibu-ibu juga bisa pakai. Nah. Jadi ya udahlah terinspirasi dari situ aja.
Oke, jadi ini juga yang membuat unik ya. Kadang kan susah carinya kalau harus ibunya sendiri, anaknya sendiri. Iya, Nah, ini benar-benar. mengakomodir atau juga menyediakan yang bisa couple sama anaknya. Bener. Jadi Dan lucu. produk kami ready stock itu kali ya, jadi banyak yang cari. Nah, Sebenarnya itu ready apalagi kan stock. kalau orang kan biasanya kan kalau liburan kan suka dadakan tuh Mbak, Betul. ya kan. Kayak H-1 aja saya mau Gojek ya sekarang ya gitu kayak. Oke, gitu loh. Oke, Soalnya jadi kan ini kan kelebihan memang di kan situ. model-modelnya sebenarnya model-model untuk holiday. Betul. Ya kan, ke pantai, mau pergi kemana-kemana gitu. Oke, jadi biasanya dalam mungkin 1 hari atau bagaimana nih proses produksinya bisa sampai produksi berapa banyak Mbak Arya? Mungkin bisa 200 sampai 300-an sih Mbak. 200 sampai 300 Tergantung piece ya? penjualan juga gitu loh. Kalau misalkan lagi banyak bisa lebih dari 300, tapi kalau lagi sepi kita nggak mungkin stop produksi gitu loh. Pasti Oke. tetap produksi tapi dengan model yang baru. Gitu sih. Saya mengakali kayak gitu. Misalkan kayak bulan ini nih kurang laku nih, jadi saya harus buat produk baru nih yang untuk mengangkat produk lamanya gitu. Gitu sih ini saya. Oke. Tapi untuk saat ini memang Mbak Arya sendiri lebih mungkin banyak mengeluarkan inovasi baru atau produksinya lebih banyak di brand yang mana? Kepompong sama temali. Kepompong sama Temali, karena memang ini ya pasar juga Iya lebih besar di sana. benar. Apalagi kepompong kan dikit lagi mau lebaran nih. Kita lagi betul. kejar produksian banget buat Oke. stok nanti lebaran gitu puasa. Oke, tapi kalau lebih ke teknis nih Mbak Arya, kemudian mungkin pemasarannya ini seperti apa? Apakah mungkin ada strategi khusus yang pada akhirnya mungkin banyak juga brand yang mungkin modelnya lain sebagainya punya ciri khasnya masing-masing, tapi kurang bisa booming atau mungkin pemasarannya kurang bisa berkembang. Nah ini mungkin dari Mbak Arya sendiri ada tips atau seperti apa? Kalau pemasaran jujur aja nih, kalau saya itu bener-bener by apa ya, kayak muncul ide tiba-tiba aja gitu loh. Kita tuh nggak punya yang konten media sosial khusus gitu, nggak ada. Terus kayak untuk pemasarannya saya harus pikir sendiri gitu loh. Kira-kira ada apa ya? Entah itu nanti tiba-tiba ada giveaway kah, atau menggunakan ads, terus endorse produk ke artis. Itu endorse produk ke artis juga menurut saya lumayan apa namanya, apa sih? Bisa meningkatkan penjualan ya? Iya benar, itu. Terus apalagi ya biasanya ya, udah sih paling itu, sama iklan-iklan lah, iklan-iklan di Instagram yang udah besar gitu loh. Kan biasanya dia buka jasa paid promote Ya, kayak gitu-gitu. betul. Biasanya sih di situ. Oke, tapi memang untuk saat ini fokusnya memang melalui digital atau ada ya ke offline store ke depannya Enggak. Mbak Arya? Oh, masih belum kepikiran untuk offline sih sebenarnya ya. Selama ini masih pengen online aja, paling pengen mengembangkan di online aja biar lebih besar sebenarnya. Cuma kalau karena kalau offline tuh sekarang orang-orang lebih banyak yang online gitu loh Mbak. Ya kan? Jadi kayak nggak tahu deh, masih belum kepikiran aja. Udah gitu kalau offline kita harus pikir kayak biaya karyawan, sewa tokonya, kayak gitu-gitu sih. Jadi ntar dulu lah. Dengan kemudahan teknologi yang ada, justru ini kesempatan ya untuk Benar para banget, mungkin benar wanita-wanita hebat Indonesia yang lainnya yang akan mengikuti jejaknya Mbak Ria juga untuk membuka bisnis dengan kemudahan yang ada, bisa menggunakan platform media sosial dengan transformasi digital yang ada. Ini bisa digunakan sebaik-baiknya seperti tadi yang diberikan tipsnya. Pokoknya mulai aja dulu, kerja keras, konsisten. Kalau memang di awal masih kurang laku, jangan menyerah pokoknya ya. Benar. Itu benar banget. Soalnya banyak orang kayak begini Mbak. Baru 2 bulan nih misalkan mau buka usaha makanan. 2 bulan atau 3 bulan nih mau jualan tapi kok nggak laku-laku. Udah stop, cari lagi yang lain. Kalau menurut saya itu salah justru. Fokus aja di makanan itu. Terus dipromosiin. Kayak gitu-gitu sih. Pasti ada lah. Pasti dikasih kok. Rezekinya sama Allah, tenang aja. Nah Mbak Ria balik lagi nih ke Temali, sandal. Nah kalau untuk bahan-bahannya sendiri, ini susah nggak didapetin ya? Dan terinspirasi dari mana untuk bahan-bahannya? Kalau inspirasi justru saya harus lihat bahan dulu nih, baru saya pikirin, ih ini bahan lucu banget nih, kira-kira dibuat apa ya, kayak gitu loh. Kalau yang Mbak pegang itu tuh dari renda-renda India. Yang ini, nah yang lucu ini nih, ini tuh saya dapat bahannya justru di toko bahan baju. Saya lihat kok ini bahan lucu banget ya, ini lucu banget nih buat jadiin sendal gitu. Akhirnya sudahlah terciptalah sendal Elio saya, kayak gitu. Jadi inspirasinya justru saya lihat sesuatu yang unik dulu baru kepikiran gitu loh, kayak gitu. Oke, dan ini handmade semua ya? Handmade semua benar.
Dan pastinya dengan model yang unik, kemudian menggunakan kain-kain yang mungkin juga beda gitu. Pasti membutuhkan waktu, biasanya proses produksi, apakah kalau sandal sendiri biasanya berapa lama? Proses untuk sandalnya tuh biasanya saya kirim bahan nih, terus saya pikirin desainnya kayak gimana, tukang kirim sampel. Terus biasanya saya pakai dulu, enak apa enggak nih, test drive dulu dong ya kan. Terus baru deh buka PO, nih kayak contoh sandal saya ini nih. Saya dapat bahan dulu, terus saya minta untuk satu-satu nih sampelnya. Akhirnya ini model baru ya? Ini yang model baru nih. Akhirnya kemana-mana saya pakai sandal kanan kiri begini. Untuk saya cobain dulu ya kan. Kalau udah enak, udah oke, baru saya lempar PO. Kayak gitu. Biasanya pemesanan untuk pre-order waktunya berapa lama nih Mbak Ria? Tergantung Mbak, tergantung banget nih kayak sendal Lagerta saya ini nih yang kalau bisa dilihat nih kanan kiri dia rendanya beda-beda tuh. Yang satu ungu, yang satu hijau. Ini proses pembuatannya super lama banget karena menurut tukang ini ribet banget Bu, katanya kayak gitu. Ini bisa sampai 3 bulan padahal PO-nya paling cuma 50 piece. Tapi pengerjaannya bisa sampai 3 bulan. Tapi kalau sendal-sendal yang klasik itu jauh lebih cepat, paling 1 bulan. Tapi per itemnya ini biasanya dibanderol di kisaran harga berapa sih Mbak Ria? Kalau untuk anak itu sekitar 145.000 sampai 185. Kalau nggak salah ya, saya juga agak lupa. Kalau dewasanya dari 210 sampai 425, tergantung kesulitannya. Artinya harganya pun juga masuk akal dong, masih bisa diterima kan di masyarakat Indonesia ya, jangan lupa beli. Padahal pengerjaannya juga cukup rumit gitu rumit ya banget, kan, bener, tapi harganya banget. juga bersahabat gitu, apalagi bisa dapat model yang unik kan? Unik Cik, banget gitu dan jarang, kan? jarang orang punya. Mungkin yang siap-siap liburan nih pemirsa boleh banget ya kepoin tadi media sosialnya untuk dapat produk-produk yang unik, sandalnya, juga baju-bajunya, luar biasa. Mbak Ria, dan dari keunikan-keunikan yang dimiliki ini, kemudian ke depan nih Mbak, inovasi-inovasi yang apa sih kepengen yang dikembangkan dari produk-produk Mbak Ria? Nah itu, kalau Mbak tanya kayak gitu sampai sekarang saya belum tahu. Muncul aja ntar dia begitu aja. Masih belum tahu apa. Ngalir gitu aja. Mau buat apa lu Ria? Terserah gue ntar. Yang penting konsisten. Iya betul. Gampang menyerah, gak patah semangat untuk. Gak gampang nyerah ya, gak boleh ya, gak boleh nyerah. Dari produk-produk yang luar biasa ini, pemirsa juga bisa melihat bahwa sosok inspiratif, wanita inspiratif yang kita temui hari ini yang bisa menciptakan berbagai macam produk, memang dari latar belakang fashion design yang ini ya pendidikannya dulu, kemudian bisa menciptakan desain-desain yang menarik. Mbak Ria, sekali lagi dong ajakan untuk pemirsa bahwa untuk menjadi perempuan mandiri, perempuan hebat dengan menjadi seorang businesswoman, salah satunya contohnya Mbak Ria, dan juga mungkin tips-tips untuk para wanita hebat di Indonesia. Kita nggak tahu seberapa besar potensi diri kita nih kalau kita nggak memaksakan. Sebenarnya lebih memaksakan sih. Jadi jangan takut untuk memulai deh sesuatunya gitu. Kalau mau mencoba untuk berusaha, ada ide apa, jalanin aja dulu. Nah ini tips untuk para wanita-wanita hebat Indonesia ya, bahwa kita tidak tahu potensi diri kita apa dan harus dipaksakan, harus coba. Dan ketika mencoba jangan pantang menyerah. Betul. Itu kuncinya, kerja keras, konsisten. Nah pemirsa, gak kerasa tadi ngobrol-ngobrol, kita juga sudah melihat berbagai macam produk yang dimiliki oleh Mbak Ria. Semuanya unik karena memadukan etnik dan juga modern, bohemian, menjadi suatu produk yang kekinian tapi tetap ada unsur etniknya. Luar biasa, dan semoga tayangan kali ini bermanfaat untuk Anda, para wanita hebat Indonesia. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan Wanita-Wanita hadir memberikan inspirasi bagi wanita Indonesia. Saya Silka Suarizona, sampai jumpa. Makasih ya. Sama-sama Mbak, thank you banget.